minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya jamaah dari Bogor? Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Masya Allah buat jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah yang di rumah, gimana kabarnya, semuanya sehat? Gak kerasa ya, sekarang udah masuk bulan Sya'ban, bentar lagi Ramadan. Berarti bulan yang penuh berkah. Bagaimana nih kalau seandainya ibu-ibu atau bapak-bapak jamaah yang di rumah juga yang lagi nonton punya utang puasa tapi belum dibayar. Gimana bayarnya? Gimana cara ngelunasin utangnya? Nah hari ini kita bahas, temanya bagus ya. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Temanya adalah cara ngelunasin hutang puasa sebelum Ramadan tiba. Alhamdulillah. Jamaah. Mau panggil yang ganteng gak? Kita panggil Ustadz Maulana yuk. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Cici. Biasanya kalau orang ganteng gak usah disebut. Oh, gitu. Kayak Habib Usman gak pernah disebut. Iya. Aku kan disebut-sebut. Karena berarti aku gak ganteng. Jangan begitu dong. Ustadz, izin nih Ustadz nih. Ya. Kalau emang belum bisa mengganti utang puasa, apa ada cara lain nih Ustadz nih untuk menggantikan utang puasa yang dimiliki selain membayar fidyah? Coba kita minta penjelasan dan tepuk tangan dari buat guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Terima kasih banyak Mas Fadli, izin Habib dan Gus Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puasa adalah merupakan kewajiban buat kita. Kewajiban buat kita untuk menjalankan, yakni puasa di bulan suci Ramadan. 1 bulan. Sekali lagi, satu bulan. Maka kalau ditanya, ada nggak pembayaran puasa selain fidyah? Jawabannya tidak ada. Harus bayar dengan puasa. Maka pelaksanaannya selama kita hidup, laksanakan dengan puasa. Fidyah itu hanya berlaku kepada orang yang tidak memungkinkan untuk bisa puasa. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Orang yang punya penyakit tahunan yang tidak akan mungkin sembuh. Siapa lagi? Orang yang sudah uzur, lanjut usia, yang tidak mungkin karena fisiknya. Jadi tidak ada. Nah, adapun fidyah hanya berlaku kepada, misalkan sebenarnya dia mampu puasa. Cuma karena alasan anaknya, kandungannya, atau nyusuin. Maka dia bayar fidyah tapi tetap nanti bayar puasa. Nah, intinya adalah hutang puasa dibayar dengan puasa. Walaupun bayar fidyah tetap bayar dengan puasa juga. Iya, Nah, kalau dia sanggup untuk puasa. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jazakallah khairan kasiran ilmunya jamaah. Yeay. Nah bagaimana kelanjutannya nih kalau seandainya kita punya orang tua masih memiliki hutang puasa. Apakah anaknya bisa membayar hutang puasa orang tuanya? Terus bagaimana kalau sampai orang tuanya sudah tiada nih? Sebelum waktunya ternyata orang tuanya meninggal. Bagaimana coba kita minta penjelasan dari guru kita. Yang berikutnya ada Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Ustadz Maulana, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka perintah puasa adalah perintah yang dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Kalau ada kita lihat KTP-nya Islam tapi tidak mau puasa berarti belum mencapai tingkat keimanan yang sempurna yang mau menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dia adalah seorang orang tua. Bagaimana orang tua ini hendak membayarkan hutang puasa ataupun seorang anak mau membayarkan hutang puasa daripada orang tuanya? Ketika orang tua ini masih hidup, ternyata bulan Ramadan dia tidak puasa sama sekali. Kenapa tidak puasa? Ternyata orang tua itu mirip-mirip dengan orang sakit. Orang tua juga kadangkala ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa berpuasa. Maka ketika dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, apa tadi dijawab oleh guru kita Ustaz Maulana? Puasa diganti dengan puasa. Kalau dia sakit di bulan suci Ramadan, maka sang orang tua wajib juga membayarkan hutang puasa tersebut. Dia sendiri yang bayar. Ternyata selesai bulan puasa, datang lebaran, setelah lebaran 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, tidak sembuh-sembuh. Tahu-tahu meninggal dunia. Maka apakah sang anak wajib membayarkan hutang puasanya? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena orang tua ini sendiri, dia sendiri saja tidak punya kesempatan bayar. Kenapa? Tidak sempat sembuh sampai meninggal dunia. Nah, subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang tua, dia tidak puasa Ramadan. Kenapa tidak puasa Ramadan? Karena sakit. Ternyata habis lebaran dia sembuh. Sembuhnya lama. Sembuhnya sehat bugar. Bulan Syawal dia sembuh. Bulan Dzulqa'dah dia sembuh. Bulan Dzulhijjah dia sembuh. Bulan Muharram jatuh sakit lagi. Ternyata sakitnya di bulan Muharram dia meninggal dunia. Maka dia punya kesempatan bayar tapi tidak bayar. Maka inilah yang dibayarkan oleh anak-anaknya. Oh. Kenapa? Orang tuanya punya hutang, sebenarnya hutang. Kenapa? Karena sempat untuk membayar tapi tidak membayar. Dibayarkan dengan qadha puasa dan juga bisa ditambah dengan fidyah karena denda, karena dia bisa bayar tapi tidak membayar Masya hutang Allah. puasa. Jadi begitu penjelasannya jamaah ya. Betul. Makasih banyak Ustaz Syam. Siap. Detailnya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Kita mau panggil guru kita yang berikutnya. Ada Habib Usman. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Kita lanjut nih buat jamaah Islam yang ada di rumah nih. Masya Allah, bagaimana kalau selama ini banyak orang yang puasanya mungkin hutang puasanya ini lupa. Aduh, utang puasa kemarin udah dibayar apa belum ya? Berapa ya utangnya? Atau akumulasinya kira-kira bagaimana? Nah ini bagaimana nih? Apakah boleh dibayar saat yang ingat kita aja? Atau bagaimana Bib? Mohon izin penjelasannya, tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Habib Usman. Fadol Bib. Afwan Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain nama ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita dapat menyaksikan Islam itu indah insyaallah. Penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Wajib bagi kita untuk mengganti Ramadan. Siapapun di antara kita. Jangan ada orang yang mengatakan bahwasanya saya ini nggak bisa ganti Ramadan, saya dengan fidyah aja, tapi tanpa dengan alasan yang kuat. Jadi wajib mengganti Ramadan, qadha Ramadan. Ketika ditanya, saya ini perempuan, dulu saya haid kurang lebih 6-7 hari. Saya nggak pernah ganti, saya tidak pernah ganti. Bagaimana saya cara menggantinya? Hitung usia berapa dia balik. Sampai sekarang umurnya 60 tahun, ganti 60 dikali 7. 60 dikali 7. 7 kali 60. Selama itulah dia qadha Ramadan. Setiap Senin Kamis qadha Ramadan, setiap Senin Kamis qadha Ramadan. Maka apa? Maka dia berarti mengikuti syariat agama yang dikatakan bahwasanya perempuan itu masuk surga dengan sangat mudah. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Yang kedua, qadha Ramadan. Wajib bagi dia mengqadha Ramadan dan tentunya yang ketiga taat kepada suami dan bukan istri. Taat kepada suami dan mengikuti aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayamin akhar." Jelas bahwasanya siapa orang yang sakit perjalanan maka wajib baginya mengqadha sebanyak hari yang ditinggal
ditinggalkan. Kalau dia puasa, alhamdulillah, berarti dia berusaha untuk mempertahankan kewajiban dia sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Kalau dia tidak bisa memaksakan, dia betul-betul sakitnya keras, sakitnya nggak sanggup untuk melakukan puasa, apalagi mesti minum obat, maka diperbolehkan untuk mengganti daripada waktu yang lain. Masya Allah. Tapi kalau misalnya orang sakit juga sebenarnya bisa ada strategi. Kalau misalnya minum obatnya 1 hari 3 kali, ya sahur dia minum, buka puasa dia minum, sebelum tidur dia minum lagi 3 kali. Tetap bisa puasa masalahnya, Masya Allah. Makasih banyak Bib atas penjelasannya, jazakallah khair. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Nah sekarang kita lanjut, Ustaz Maulana mohon izin ada pertanyaan bagus nih dari Apa Jamaah itu Islam itu pertanyaannya? Indah. Dari Nadeo Irawan 74. Nadia Irawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dong Ustadz, kenapa ya Ustadz? Tiap masuk bulan puasa, saya tuh mager banget kalau puasa. Dikit-dikit pengen jajan, dikit-dikit pengen batalin puasanya. Kira-kira ada doa nggak ya supaya saya bisa full puasanya Ustadz? Nah, Ada dong. masa? Ada. Doanya apa? Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Kita akan bahas sesaat lagi, tapi tunggu dulu. Apa tuh? Tetap ada niat untuk menjalaninya. Oh, jadi kuatin Jangan cuma imannya dulu. doa-doa doang. Kalau niatnya nggak ada, Iya, tetap harusnya. batal terjadinya. Makanya. Udah nggak makan gibahin orang lagi. Ya udah kita lanjut lagi. Yang di rumah jangan kemana dulu ya. Nanti kita lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu siapa?